Jika koleksi pusaka panjenengan itu sudah begitu banyak, mungkin sudah puluhan pusaka atau bahkan mencapai ratusan pusaka, tentu kebosanan dalam menikmati pusaka itu akan niscaya ada. Seperti saat tadi malam teman saya itu datang ke rumah. Dia sudah sejak tahun 2002 berkecimpung dalam dunia tosan aji, suwe tenan. Hampir setiap harinya itu ngelus-ngelus keris terus. Lalu pada pertemuan tadi malam itu dia menyatakan kepada saya, "Aku janjani rodok bosen nih mas." Seketika mendengar itu saya tertawa dan juga berpikir dalam hati, tak pikir-pikir ada benarnya. Bojo wae sing iso megal-megol, kadang-kadang kita itu masih bosen. Apa meneh keris sing mung kecenceng meneng wae koyok begini. Nah, jika panjenengan ada yang seperti ini, yuk simak video ini sampai akhir. Saya ingin sedikit membabar pusaka yang bagi kami itu cukup istimewa dan mudah-mudahan bisa mengobati kebosanan panjenengan. Pusaka ini berbusana ladrang Surakarta, kayu trembalo dengan gandarnya iras tanpa sambungan. Dilengkapi dengan pendok belewa bahan kuningan yang cukup tebal. Pusaka dengan warangka ladrang memang lebih berkesan gagah, berwibawa, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 3, Dapur Jangkung Mangkunegara, Pamor Pedaringan Kebak, Tangguh Kamardikan. Dan pusaka ini kami alih rawatkan dengan mahar Rp3.500.000. Pusaka Jangkung Mangkunegara ini secara garap bisa kami katakan cukup sangat mumpuni. Bahan materialnya yang bagus, tatanan pamornya yang begitu apik, serta rician-rician yang dibuat lebih tegas namun tetap serasi dan enak sekali ketika dipandang. Meskipun ia adalah keris baru atau biasa disebut dengan keris Tangguh Kamardikan, namun secara nilai garapnya tetap layak untuk disebut sebagai pusaka. Keris Kamardikan sendiri adalah simbol keagungan seni perkerisan yang lahir di era Kamardikan Indonesia. Keris ini memang menandai babak baru dalam sejarah budaya Nusantara, di mana tradisi dan modernitas bertemu dengan harmoni. Tangguh Kamardikan lahir sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian seni perkerisan Indonesia. Meski banyak yang barangkali meragukan nilai esoterisnya dibandingkan dengan keris kerajaan dari masa lampau, namun jika proses penempaan tetap setia pada prinsip-prinsip para empu terdahulu, keris Kamardikan tetap layak disebut sebagai pusaka. Banyak di antara mahakarya keris-keris Kamardikan itu yang mempunyai nilai mas kawin yang tak kalah tinggi dengan keris-keris Tangguh Sepuh. Dan kata guru keris saya waktu itu, puncak orang belajar tosan aji itu jika sudah bisa mengagumi, menikmati tentang mahakarya dari keris-keris Tangguh Kamardikan. Artinya jika ia sudah bisa menikmati bahkan kagum dengan keris-keris baru, berarti kecintaannya dalam budaya tosan aji sudah mencapai kemurniannya. Ia sudah tidak lagi mencintai keris berdasarkan provokatif kanan kiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya ya seperti saya ini. Keris Kamardikan ini tidak hanya merefleksikan tentang kemerdekaan Indonesia secara fisik, tetapi juga menjadi simbol warisan budaya yang akan diteruskan kepada generasi-generasi mendatang. Nama Kamardikan sendiri itu berasal dari kata kemerdekaan, menegaskan bahwa keris ini merupakan representasi dari era baru Indonesia. Era di mana identitas nasional itu bangkit bersama kebanggaan akan tradisi yang dilestarikan. Keris Kamardikan dengan segala keunikannya akan terus menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Dan pada akhirnya nanti, ia juga menjadi pusaka yang diwariskan kepada anak cucu kita sebagai lambang tangguhnya bangsa yang merdeka, atau sebagai simbol yang mewakili diri pribadi yang pernah hidup di zaman Indonesia. Matur nuwun dan salam tutut hati. Merdeka!